Hai, perkenalkan saya Putra Senuryanti, mahasiswa semester 5, program studi bimbingan dan konseling di Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan konseling kelompok dan di sini saya berperan sebagai konselornya. Baik, video konseling kelompok ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah teknik lab konseling kelompok. Baik teman-teman, pendekatan yang digunakan dalam video konseling kelompok ini merupakan pendekatan rasional emotif terapi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Kenalkan, nama saya Fridolin Koko Putri. Di proses konseling kelompok kali ini saya berperan sebagai konseling. Terima kasih, selamat nonton. Perkenalkan, nama saya Maria Natalia Sunarti. Di video kali ini saya berperan sebagai konseling. Terima kasih. Hai, perkenalkan, nama saya Mitila Skolstia Brianti. Dalam proses konseling ini saya berperan sebagai konseling. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Siang, Ibu. Baik, terima kasih. Pada hari ini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Baik, sebelum kita mulai aktivitas kita pada siang hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Saya, Bu. Ya, silakan. Marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Doa menurut ajaran dan keyakinan masing-masing. Mari mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita kan belum saling kenal. Jadi kesempatan berikutnya Ibu mempersilakan adik-adik untuk memperkenalkan diri, termasuk Ibu juga. Mau dari siapa? Mau dari saya atau dari adik-adik? Dari saya. Perkenalkan, nama Ibu Petra Senuryanti. Ibu di sini sebagai guru bimbingan dan konseling. Ya, selanjutnya kepada. Baik, perkenalkan, nama saya Fri. Saya dari kelas 11 bahasa 1. Baik, perkenalkan, nama saya Indri, saya dari 11 bahasa 1. Baik, perkenalkan, nama saya Ini, saya dari 11 bahasa 1. Baik, terima kasih kepada adik-adik yang sudah memperkenalkan diri. Sebelum kita memulai aktivitas konseling kelompok di pertemuan pertama ini, sebelum itu Ibu meminta kesepakatan waktu terlebih dahulu. Kira-kira kita melakukan konseling kelompok ini, waktu yang diperlukan berapa menit? Kalau saya Ibu 1/40 menit. 40 menit. Kalau yang lain? Setuju dengan Ibu. Oh iya, baik lebih. Baik, Ibu mau tanya dulu, apakah sebelumnya kalian pernah mendengar atau pernah mengikuti proses konseling kelompok gitu? Belum pernah, Ibu. Belum pernah. Berarti baru pertama kali semua ya? Iya, Ibu. Ya. Baik, Ibu mau menjelaskan sedikit mengenai apa itu konseling kelompok. Baik, konseling kelompok di sini ini di mana seorang konselor atau seorang guru BK dan beberapa konseli atau siswa membahas masalah dari setiap siswa. Misalkan kalian itu datang ke sini untuk mencari solusi atau alternatif mengenai masalah yang kalian hadapi. Baik, di sini peran dari pemimpin kelompok itu di mana untuk memimpin jalannya konseling kelompok, sementara peran dari kalian sebagai konseli itu atau sebagai siswa untuk membantu sesama mencari solusi terkait masalah yang dihadapi, begitu. Sudah mengerti? Iya. Baik. Di sini juga kalian bisa bebas untuk menceritakan masalah kalian tanpa merasa ragu atau takut. Mungkin rasa takut begini, aduh, saya takut ketika saya menceritakan masalah kepada ibu akan membocor atau membahas masalah saya kepada orang lain begitu. Tidak ya? Karena dalam konseling kelompok itu ada yang namanya asas kesukarelaan, kemudian asas keterbukaan dan juga asas kerahasiaan. Baik, asas kesukarelaan ini seperti kalian datang ke sini bukan karena terpaksa atau karena dorongan dari orang lain, tapi karena mau, ada niat untuk menyelesaikan masalah begitu. Kemudian yang kedua itu ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini di mana di dalam proses konseling kelompok ini kita di dalam ruangan ini tidak akan menceritakan masalah dari saudari Fridolin, terus
teman Elin menceritakan kepada di luar masalah yang kamu hadapi. Tidak begitu ya, karena di sini ada rasa kerahasiaan. Jadi masalah yang kamu hadapi ini aman begitu. Kemudian asas keterbukaan itu di mana kamu tuh mampu terbuka tanpa ada rasa canggung ketika menceritakan masalah yang kamu hadapi gitu. Kemudian kesempatan berikutnya, Ibu mempersilahkan kalian untuk menceritakan masalah yang sedang kamu hadapi agar kita mencari solusi bersama-sama, kemudian mencari alternatif untuk keluar dari masalah yang kamu hadapi sekarang. Masalah saya ini, Ya, silakan. masalahnya saya Ibu, saya kan sekarang sudah kelas 11 ya Ibu. Ya, Terus di kelas itu Ibu, kami sekarang kan kerja kelompok Ibu. Terus teman kelasnya saya yang dari kelas 1, terus sahabatnya saya, mereka Ibu bersifat acuh tak acuh dan saya, maksudnya tidak menganggap, mungkin mereka sudah tidak menganggap saya sebagai mereka punya sahabat sih. Mereka bersifat kayak tidak suka dengan saya. Terus ada yang lain? Dari saya Ibu, permasalahan yang saya hadapi sekarang itu Ibu, di kelas 11 ini saya berbeda dengan pada saat kelas 10. Pada saat kelas 11 Ibu, saya suka tidak bisa memanajemenkan waktu dengan baik Ibu. Kadang saya ke sekolah itu pun terlambat dan sering menunda kerja tugas Ibu. Sering mendapat tugas. Kemudian Pak Ipri, Kalau dari saya Ibu, saya itu masalahnya itu tentang percintaan Ibu. tentang percintaan. Oh, baik-baik. Setelah Ibu mendengarkan cerita dari permasalahan kalian, kira-kira dari kesepakatan kita bersama, menurut kalian masalah siapa yang paling berat di sini yang harus diselesaikan gitu? Kafri saja. Oh, salah Fridolin. Iya. Begitu caranya. Oh, iya. Baik. Apakah Fridolin bisa menceritakan masalah yang secara spesifik gitu agar ibu dan teman-teman juga mengetahui ceritanya bagaimana gitu, sehingga sampai teman Fridolin itu menjauhkan diri atau bersikap acuh tak acuh gitu dengan Fridolin. Mungkin ada penyebabnya gitu yang Fridolin rasakan selama ini gitu. Kalau menurut saya Ibu, apa yang saya lihat di kelas dengan apa yang saya pikirkan mulai dengan teman-teman saya ini, mungkin saya kan orangnya bisa dibilang terlalu percaya diri Ibu. Percaya diri yang berlebihan. Ya, betul. Berarti bisa dibilang Fridolin ini memiliki kepedean yang tinggi ya? Iya Ibu. Nah, iya. Jadi itu sih Ibu, saya ini orang menganggap orang itu kayak mereka tidak mampu Ibu. Maksudnya saya orang yang melihat orang itu bahwa mereka tidak bisa membantu saya, seolah-olah saya tidak membutuhkan orang lain sih. Sehingga mereka itu merasa kamu tidak membutuhkan mereka sehingga Mereka bersifat acuh. Oh iya, gitu ya. Baik. Dari masalah yang Fridolin hadapi tadi, bahwa Fridolin ini macam bahwa kamu tuh betul-betul sendiri ya sekarang ya, dijauhkan oleh teman-teman. Berarti pasti sedih sekali ya rasanya gitu. Baik. Mungkin Fridolin bisa menceritakan penyebabnya, yang lain seperti apa? Iya, kalau penyebabnya sih Ibu, karena mereka kan sering kayak tanya-tanya tugas ke saya, terus bagaimana cara kerjanya. Tapi kan saya kayak masa kamu tidak bisa, kayak menganggap mereka tidak bisa itu kayak seolah-olah saya tidak membutuhkan mereka di dalam waktu itu. Tidak membutuhkan. Iya. Berarti pada saat mungkin dulu tuh Fridolin merasa mereka tidak penting ya, tidak penting. Kemudian setelah Fridolin merasa orang lain tidak tanya-tanya di Fridolin, kemudian pada saat Fridolin tanya mereka tidak menjawab gitu ya. Mungkin itu baru Fridolin merasakan bahwa saya betul-betul sendiri sekarang. Ya, baik. Mengenai masalah yang Fridolin ceritakan itu mungkin termasuk berat juga ya. Baik, setelah Fridolin menceritakan masalahnya tadi, dan ibu rasa itu masalah yang cukup berat ya Fridolin ya.
Mungkin ada dari adik-adik yang mau memberi saran atau solusi buat Fridolin. Dari saya, Ibu. Ya, silakan, Erin. Baik, saran dan masukan saya untuk teman Fridolin. Yang pertama, coba teman Fridolin itu harus bisa memikirkan apa sih yang salah dari saya, kenapa teman-teman lain menghindar, kenapa teman-teman lain itu tidak bertanya, padahal dulunya selalu bertanya di saya. Mungkin itu tadi karena sikap percaya diri teman Fridolin itu terlalu tinggi, dan mungkin ada sikap sombong dari teman Fridolin sendiri. Kadang teman sekelas itu tidak suka dengan teman seperti itu, karena mungkin mereka merasa, ih teman itu sangat sombong, jangan bergaul dengan dia, dia itu begini, dia itu sok pintar lah, begitu. Jadi itu saran dari saya. Harus mengkoreksi diri sendiri. Iya. Ya. Kalau alternatif yang Fridolin lakukan bagaimana? Kira-kira yang Fridolin bisa untuk keluar dari masalah ini? Apa yang dijelaskan dari saran dari teman ini tidak lebih jauh dari situ sih, maksudnya ya saya harus bisa mengkoreksi diri, apa sih sebabnya, apa sih salah saya sih, mengapa mereka bersikap menjauh begitu dari saya itu. Baik, berarti alternatifnya itu kamu harus mengkoreksi diri. Kemudian kalau dari ibu itu Fridolin itu harus terbuka dengan teman-teman. Kemudian jangan merasa paling bisa segalanya, karena kita kan sebagai makhluk sosial yang tentu kan pada suatu saat, misalnya sekarang tuh saya tidak membutuhkan teman, siapa tahu Fridolin suatu saat nanti tidak mungkin kan Fridolin tidak membutuhkan teman, pasti ada kekurangan atau bagaimana begitu Fridolin. Jadi ibu berharap kedepannya Fridolin itu bisa akur dengan teman-teman, kemudian terbuka, saling belajar, yang sikap satu sama lain begitu. Jangan menganggap bahwa diri itu bisa segalanya, begitu ya Fridolin ya. Ibu bukannya mau marah atau bagaimana dengan Fridolin, tapi ini kan demi kebaikan Fridolin gitu. Baik, bagaimana setelah Fridolin mendapatkan alternatif dengan dan juga saran dari teman-teman tadi mengenai masalah ini, apakah perasaannya sudah lega atau belum puas? Saya sih merasa puas karena saya sudah tahu alasannya, terus saya mendapatkan solusi dari ibu dan teman-teman. Oh ya, sekarang sudah puas ya. Baik, kemudian mungkin ada yang mau disampaikan lagi mengenai masalah dari Fridolin, teman-teman lain? Tidak ada, Ibu. Ya, ada ya. Baik, waktu kita sebentar lagi akan berakhir. Ibu minta satu orang memberikan kesimpulan berkaitan dengan masalah tadi. Oh ya, silakan Fridolin sendiri ya. Dari apa proses konseling kelompok kita hari ini, dapat saya simpulkan bahwa sifat sombong dan terlalu kepedean dan berpikir bahwa diri kita bisa segalanya, jadi itu tidak bisa kita mungkin sih, maksudnya di sini kita harus membutuhkan orang lain untuk segala hal, karena kita hidup dalam dunia sosial sih, maksudnya kita harus bisa mengubah diri kita, berpikir lebih, koreksi diri agar bisa orang lain bisa bekerja sama dengan kita dalam hal apapun itu. Agar kita juga tidak merasa minder ketika bergaul di sekolah gitu ya. Iya, baik. Itu kesimpulan yang bagus dari Fridolin. Kemudian alternatifnya tadi sudah, teman yang bilang tadi harus mengoreksi diri, kemudian dari ibu tadi harus membuka diri kepada teman-teman, tidak boleh merasa paling bisa lah ya. Baik, Fridolin juga merasa puas atas alternatif maupun saran dari teman-teman tadi, mungkin dari ibu juga ya. Ibu juga merasa senang. Baik, kesempatan selanjutnya mungkin di kesempatan berikut minggu depan mungkin atau kapan saja kalau mau melakukan konseling kelompok lagi, kita bahas dari masalah dari teman berdua ini ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita yaitu konseling kelompok ini,
Ibu minta satu orang mungkin kita ke dalam doa. Saya Ibu. Ya silakan Elin. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa dan izinkan saya membawa doa ini secara iman katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas segala berkat dan perlindungan ya Tuhan, sehingga pada siang hari ini kami bisa menyelesaikan konseling kami dengan baik, dan semoga ya Tuhan Engkau selalu menyertai dan melindungi kami untuk kedepannya. Namamu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada adik Elin yang sudah membawa kita memimpin kita ke dalam doa, dan pertemuan kita pada hari ini yaitu pertemuan pertama sudah berakhir, dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Selamat siang Ibu, terima kasih.